Jumpa lagi bersama saya Tia di Dokter Tata. Nah, pastinya udah gak heran lagi ya kalau saya muncul di sini sudah pasti bersama salah satu dokter. Nah, kali ini saya kembali bersama Dokter Rudy, seorang dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Halo dok, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Tia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Saya lihat ada yang baru nih, dari potongan rambutnya mungkin ya. Wow. Jadi Dokter Rudy ini lulusan dari UGM ya dok ya? Iya, dari UGM. Tuh lulus tahun sekitar tahun berapa dok? 2015 Januari saya lulus Oke, 2015 saya baru lulus SMP. SMA dok. Oke, dan kali ini saya bersama Dokter Rudy akan membahas seputar Anda mungkin yang pernah mengalami sakit perut, tapi setelah terjadi kecelakaan seperti itu ya dok ya? Iya, betul. Nah sebenarnya ini bahaya nggak sih dok? Jadi prinsipnya kalau misalnya orang kan kecelakaan kan nggak ini ya, nggak memandang waktu, tempat, kemudian kecelakaannya harus kena mana, itu kan nggak harus begitu kan ya. Nah ya itu dok, bahaya kalau misal dia kebentur bagian perut, Nah, itu gimana dok? jadi prinsipnya orang kecelakaan pasti multiple trauma, seperti tema kita di waktu yang lalu ya. Jadi multiple trauma itu bisa membentur kepalanya, plus tangannya, plus kakinya, dan atau plus perutnya. Ya. Dan tema pada siang hari ini adalah habis kecelakaan, kena perut sakit, bahayakah? Nah itu yang harus kita jawab bersama di siang hari ini. Oke, nah kalau sebenarnya istilah medisnya ini apa dok? Trauma abdomen tentunya. Itu istilah medisnya ya. Nah sebenarnya benturan yang seperti apa sih yang bahaya saat kita mengalami kecelakaan? Oke, jadi apabila seseorang habis kecelakaan, kemudian terjadi benturan di seluruh tubuh dan terutama ada jejas, artinya itu ada tanda bahwa terjadi benturan di perut, misalnya ada luka lecet, kemudian ada luka robek di perut, itu harus disikapi secara benar ya. Artinya apalagi dengan ditambah ada nyeri perut yang hebat. Tentunya kalau tidak harus kalau orang habis kecelakaan terus nyeri darah perut itu harus di dalamnya ada sesuatu, dalam tanda kutip, itu tidak harus ya. Artinya bisa karena habis luka robek atau luka lecetnya hanya di luar saja, ataupun ada sesuatu di dalam. Oke, mungkin kayak luka di dalam gitu dok, atau gimana maksudnya? Iya, jadi ada benturan pasti ada lebam. Nah, ada lebam, ada jejas, dan kemudian ini yang untuk memastikan siapa ya periksa ke dokter. Ya, periksa ke dokter. Belum tentu semua dokter bisa melihat secara jelas itu. Artinya periksa dulu ke dokter. Dokter umum boleh, dokter di sekitar Anda boleh, tetapi harus periksa. Kecuali kalau misalnya kasusnya hanya benturan ringan, terus tidak terasa di dalam sakit berat, itu bolehlah diobati sendiri bisa. Tapi apabila terjadi nyeri hebat di dalam sana, di dalam perut, ini banyak kemungkinan Mbak Tia. Gimana dok? Ya, artinya di samping ada luka di luar, tentunya ada luka di dalam. Dan banyak kasus di rumah sakit besar itu apabila ada benturan seperti itu setelah kita identifikasi itu ada modelnya, misalnya ada ada ususnya bocor, bisa karena benturan yang hebat, namanya paperback fenomen. Artinya itu kalau saat orang itu habis makan, perutnya penuh, ususnya, terus ada benturan, cedet gitu, otomatis ususnya itu ada benturan, akhirnya seperti kita membenturkan botol aqua ini. Nah seperti ini biasanya pecah di dalam sana. Itu baru salah satu fenomena ya. Fenomena berikutnya ada benturan di sisi belakang misalnya.
Belakang itu bisa belakang kanan, bisa belakang kiri, dan itu bisa mengakibatkan kebocoran pada limpa, bisa kebocoran pada hati. Itu yang paling sering terjadi, yang paling sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, itu kebocoran di usus, kebocoran di limpa, kebocoran di hati, dan yang agak jarang adalah kebocoran di kandung kencing. Bisa Ya, dong? bisa banget, karena saat kandung kencing penuh, ada benturan, otomatis dia menatap ke dinding depannya dan akhirnya bisa bocor. Bisa juga kebocoran dari lambung, itu kan salah satu dari saluran pencernaan begitu. Jadi prinsipnya teman-teman para FM, Taraners. Taraners, untuk teman-teman Taraners, berhati-hatilah apabila ada dari teman-teman sendiri ataukah dari saudara di sekitar yang mengalami hal serupa, segeralah periksa. Intinya adalah segera periksa, nanti kita yang identifikasi. Di RSOP sudah bisa melakukan operasi-operasi yang untuk pasien-pasien seperti itu. Dan alhamdulillah terakhir itu sekitar 6 hari yang lalu ada pasien 12 tahun. 12 tahun dong? Iya, Masih 12 muda tahun. sekali. Naik motor. Heeh. Nah, ini harus hati-hati untuk orang tua ya. Orang tua jangan sampai anak-anak yang masih di bawah umur itu dibiarkan naik motor sendirian. Kenapa? Karena masih belum tahu perhitungan dan lain sebagainya. Artinya SIM juga belum punya, jadi harus berhati-hati, itu intinya. Dan kemarin itu untungnya cepat ya, jadi pasien datang ke rumah sakit, kemudian ada nyeri perut hebat, di samping juga ada patah tulang di kakinya, itu ada patah tulang. Jadi kami kemarin setelah kita identifikasi, kita USG, ternyata betul ada kebocoran di dalam perutnya. Yang di awal pada saat USG itu nggak akan ketahuan. Nah, ketahuannya hanya ada pendarahan di perut, tapi tidak diketahui itu pendarahannya dari mana. Nah, tugas dokter bedah adalah melihat, mengevaluasi, kemudian mengevakuasi darah yang ada, kemudian menghentikan perdarahan. Dengan apa? Surgery, dengan dioperasi. Nah, dengan dioperasi tersebut, alhamdulillah pasien bisa stabil dan hari per hari. Sekarang sudah hari ke-6, alhamdulillah sudah baik lah ya. Pasien insya Allah sih besok kita pulangkan. Artinya kasus seperti ini tidak hanya di RSOP, banyak sekali rumah sakit yang lain pasti sudah pernah mendapatkan kasus seperti ini. Kalau misalnya terlambat, apa efeknya? Terlambat, pasien pasti meninggal. Serem banget ya dok ya, bahaya Pasti sekali. meninggal. Iya, jadi apabila dia terlambat karena 1 pendarahan, 2 peritonitis, itu pasti pasiennya meninggal. Dan jangan sampai kita salah identifikasi seperti ini. Kasihan. Pasien seperti ini apabila mendapatkan perawatan yang terbaik secepatnya, ini karena kondisi adalah emergensi, pasti akan baik. Di samping kebaikan itu asalnya dari atas, tapi kita dengan berusaha secepatnya sesuai dengan keilmuan, insya Allah pasti akan baik gitu. Dan kasus seperti ini sudah kita dapatkan di RSOP ini, saya sangat bersyukur ya. Jadi keilmuan saya terpakai di sini di RSOP. Karena tidak semua rumah sakit akan mendapatkan rujukan pasien yang seperti ini. Kenapa? Kenapa dok? Faktor trust. Faktor trust itu maksudnya gimana dok? Artinya kepercayaan masyarakat ke RSOP itu sangat bagus. Besar gitu ya dok? Sangat ya? besar. Kenapa? Saya bekerja di beberapa rumah sakit, tidak usah saya tunjukkan ya. Rumah sakit A, saya sering mendapatkan kasus seperti ini. Rumah sakit sini RSOP juga sering mendapatkan kasus seperti ini. Artinya apa? Kepercayaan pasien, kepercayaan masyarakat ke RSOP ini sangat besar. Apabila kasus-kasus dengan kecelakaan di RSOP. Dan di waktu yang lalu, saya belum tahu ya, di RSOP ini kan juga ada dokter bedah juga. Tidak tahu saya kasusnya seperti apa. Tapi untuk saat ini saya harusnya itu kasus-kasus yang ringan, sedang, berat itu seimbang ya dapatnya.
Tapi di sini saya seringnya dapatnya yang berat. Berat-berat terus gitu ya dok ya? Iya, yang berat-berat. Saya bersyukur itu karena keilmuan saya bisa terpakai, bisa untuk mengabdi ke masyarakat, bisa mengabdi untuk ke RSOP dan lain sebagainya begitu. Pastinya ada kepuasan tersendiri gitu ya dok, bisa menolong sesama seperti itu ya dok ya? Alhamdulillah ya, sangat puas. Kalau saya merawat pasien seperti ini, di saat awalnya itu pasiennya itu seperti itu kondisinya dengan menurun, mengadu, nyeri hebat, kemudian dioperasi setelah beberapa saat pasien bisa tersenyum, itu kepuasan tersendiri, di samping kita harus bersyukur pada yang di atas. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sana gitu dok, ketika seseorang mengalami trauma abdomen gitu dok? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa? Karena jadi kadang-kadang masyarakat kita itu takut ya, takut ke rumah sakit, perutnya sakit diabaikan. Sebenarnya tidak perlu takut karena kondisi seperti ini kondisi yang sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya sampai dengan mengancam nyawa. Mengancam nyawa ini mulai dari menit, jam, ataupun hari, tergantung kasusnya. Ya, satu, jadi menurut kegawatannya itu ada yang kondisi yang tidak gawat, kemudian gawat banget itu kondisinya mengancam nyawa dalam hitungan menit, kemudian hitungan jam, kemudian hitungan hari. Nah, mana saja sih kondisi-kondisi yang seperti itu? Mari kita jabarkan bersama ya. Iya dok. Yang pertama, tidak gawat misalnya. Tidak gawat itu misalnya hanya luka lecet di luar, luka robek di luar saja. Tetapi kondisi yang seperti ini kan harus dipastikan di rumah sakit, tidak bisa memastikan diri sendiri. Karena kita si masyarakat ini yang habis jatuh ini nggak tahu luka robek ini dalam kondisi seperti ini tuh masuk dalam kategori yang mana. Oh, kalau saran saya sih, kalau misalnya ada kegawatan atau habis kecelakaan, ada luka lecet ataupun robek di perut, sudahlah ke rumah sakit, periksa, nanti dipastikan di sana, di UGD mau seperti apa, apakan itu ikutin saja prosedurnya. Bahkan kalau kami di RSOP ini mempunyai tim yang alhamdulillah insya Allah sih handal ya, karena setiap saat kami dapat konsul, itu selalu tepat dari teman-teman IGD itu dalam mendiagnosa awal gitu. Jadi kami bisa melihat meskipun by call ataupun by WA dia konsul, tapi saya sudah memperkirakan tingkat kegawatannya. Dan saya selalu siap dengan hasil konsul itu, saya selalu siap mendeskripsikan, kemudian kalau perlu saya datang dan operasi pada saat itu juga. Jadi kebetulan RSOP ini kan rumahnya tidak terlalu jauh dengan saya, jadi sangat mudah, gampang dijangkau, 5 menit sampai gitu. Ya, terus gini, tadi lanjut ke tingkat kegawatan. Iya dok. Ya, silakan di awal tadi sudah ya, misalnya karena hanya luka di luar, selesai diperiksakan, pasien bisa pulang setelah dipastikan bahwa ini tidak gawat. Nah, untuk kegawatan yang di dalam sana itu bisa kita pastikan dengan pemeriksaan fisik biasa, artinya setelah diperiksa oleh dokter umum kemudian dikonsulkan ke saya dan saya lihat, oh ini harus segera dioperasi, oh ini bisa nanti, oh ini bisa besok, itu bisa dipastikan pada saat itu juga. Dan tentunya dengan metode pemeriksaan yang sudah menjadi kebiasaan kami atau menjadi standar operasional prosedur di rumah sakit ini gitu loh. Artinya bahwa kita memang benar-benar sudah sesuai dengan SOP yang ada. Nah, untuk dipastikan ini dalam kondisi yang seperti apa, itu kita bisa identifikasi awal dulu. Identifikasi awal itu artinya setelah pasien kita periksa, kita lihat ini arah mana diagnosanya. Apakah ini arah pendarahan, apakah ini arah bocor usus, apakah ini arah bocor dari saluran kencing yang kandung kencing, itu kita bisa pastikan di awal. Dan tentunya lebih pasti lagi setelah pasien dioperasi. Nah, sebelum dioperasi ini kita bisa pastikan dari tahap-tahap pemeriksaannya. Nah, pemeriksaannya dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, penunjangnya bisa sampai dengan laboratorium dan USG.
Nah, tentunya dari tahap-tahap itu kita bisa pastikan ini sekarang, ini nanti, ini besok. Nah, persiapan untuk operasi kan perlu ada, kita harus konsultasi ke dokter anestesi, ke tim operasi itu sebenarnya. Kemudian, nah ini yang paling penting ini tadi yang pertanyaannya tadi. Isi pertanyaannya tadi adalah apa sih yang terjadi di dalam sana? Nah, betul. Pasien dengan nyeri perut habis operasi itu ada berbagai macam terjadi di dalam sana. Salah satu hal yang sangat mengancam nyawa adalah pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi di mana sih? Terjadi bisa pendarahan karena rupture ataupun bocornya itu limpa misalnya. Dan ini kita bisa identifikasi di awal. Misalnya kita dari pertanyaan ke pasien, kamu benturannya di daerah mana? Kalau misalnya kiri, bisa arahnya di situ. Bisa pendarahan di ginjal, bisa pendarahan di limpa. Kalau misalnya di kanan, bisa dari hati ataupun ginjal kanan. Tapi kalau misalnya habis makan, kenyang, terus tiba-tiba jatuh, nyungsep, itu bisa bocornya usus, bocornya lambung gitu. Atau misalnya habis pipis habis minum banyak pengen pipis ternyata jatuh, buru-buru kan? Iya. Buru-buru kecelakaannya jatuh, bisa bocor dari saluran kencing. Nah, itu bisa kita pastikan, itu kan dari awal diagnosis itu adalah perkiraan apa yang terjadi di dalam. Diagnosis itu kan pasti, tapi perkiraan, karena kita nggak bisa melihat secara pasti. Lihat secara pasti apa? Surgery, dibedah. Setelah dibedah, ternyata betul di dalam sana bisa terjadi bocor usus, bocor limpa, bocor ginjal, bocor hati, bocor ginjal kanan, bocor saluran kencing. Nah, akan tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dimanapun teman-teman berada, sepanjang di sana ada dokter bedah atau dokter bedah digestif di sebuah rumah sakit tersebut, insya Allah dengan izin Allah tentunya akan bisa tertolong apabila datang lebih cepat, penanganan lebih cepat. Nah, ini dia. Jadi kan semakin cepat ditangani, semakin besar juga peluang untuk sembuh. Betul. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, gini Dok, saya pernah dengar gitu kan, kalau misal nih kita kecelakaan, terus mual dan muntah, itu gimana Dok? Bahaya nggak sih gitu? Nah, ini konteksnya tadi kembali ke multiple trauma. Multiple trauma itu bisa kena kepala, bisa kena dada, bisa kena leher, bisa kena perut, bisa kena dan sebagainya, seluruh tubuh bisa kena. Nah, untuk yang ditanyakan Mbak Tia ini, itu konteksnya agak berbeda dengan konteks dari tema kita pada sore hari ini. Kalau itu masuk dalam multiple trauma, apabila nyeri kepala hebat, kemudian sampai mual muntah, itu efeknya dari benturan kepala. Kenapa? Karena ada peningkatan tekanan di dalam kepala setelah ada benturan. Orang kalau ada benturan kan bengkak, betul? Misalnya di sini tangan kita kena benturan, pasti suatu ketika bengkak. Di kepala juga bengkak, tapi bengkaknya apa? Bengkaknya isi kepala, jadi otak. Itu jadi bahaya juga ya Dok ya? Oh iya, karena apa? Hanya bengkak di kepala tidak terlalu bahaya, di otak itu tidak terlalu bahaya. Nanti dengan pengobatan yang bagus itu akan baik, tapi bengkak plus pendarahan di dalam kepala itu yang bahaya. Itu artinya kenapa begitu? Coba Mbak Tia ambil gelas, misalnya ambil gelas isi air penuh. Itu kita ibaratkan gelas itu adalah batok kepala, airnya adalah otak. Itu kalau penuh kan sudah nggak bisa diisi lagi. Iya Dok. Nah, bagaimana keadaan di dalam sana? Seandainya sudah penuh seperti itu, ditambah bengkak, plus ada pendarahan, tekanannya semakin meningkat, tapi ruangnya tidak bertambah. Artinya apa? Artinya itu yang membuat mual, nyeri hebat, sampai muntah-muntah. Itu penalarannya.
Itu kita kembali lagi kita ke trauma abdomen ya. Iya dok. Karena itu kita sudah bahas di tempo yang lalu, 2 pertemuan yang lalu, dan ini trauma abdomen ini alhamdulillah di RSOP itu kita sudah mengerjakan beberapa kali, dan saya bersyukur di sini mendapatkan kasus-kasus yang berat, dan alhamdulillah tim kami, tim kamar operasi ini sangat sigap ya, baik anestesi maupun tim pendukung perawat ataupun tim yang lain itu sangat mendukung untuk ke arah sana, dan pelayanannya sangat baik. Saya puas untuk pelayanan teman-teman di RSOP ini, mereka bekerja sama dengan baik dengan kami, dengan tim. Jadinya insya Allah sih semua kami usahakan maksimal. Artinya proses mulai dari persiapan operasi, kemudian saat operasi, kemudian tim ICU dalam perawatannya, saya sangat puas. Kenapa? Saya sendiri pelanggan internal dari mereka. Artinya dengan saya melalui tahap-tahap dari mulai dari persiapan sampai dengan pasien pulang, itu kerjasama antar tim ini sangat baik. Bukan saya membaik-baikkan RSOP, tidak, tapi saya merupakan salah satu yang terlibat di dalamnya. Itu kerjasamanya luar biasa, di mana pasien dilaporkan setiap saat kondisinya seperti apa, meskipun saya hanya datang sehari sekali, tapi kondisi pasien ini dilaporkan step by step. Jadi tim sangat mumpuni untuk dalam perawatan pasien. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk datang ke sini. Kepercayaan Anda adalah kebahagiaan kami. Nah, itu dia. Iya. Jadi silahkan ya untuk Anda jika ingin ke RSOP ya, bisa langsung datang ke RSOP, atau yang mau booking online juga pastinya bisa sekali. Jadi nanti dapat nomor antrian, terus tinggal tunggu seperti itu ya. Gimana caranya? Booking online via aplikasi ya, bisa di-download di Google Play Store, aplikasi booking online RSOP, atau bisa juga nih via Halodoc dan juga Halo Dokter, atau mungkin mau konsultasi dengan dokter secara online bisa juga melalui konsultasi.rsop.co.id. Nah, kembali lagi dok, saya mau nanya seputar tadi trauma abdomen gitu. Kalau misal nih orang kecelakaan gitu ya dok ya, mungkin dia ngerasanya kayak nggak ada luka yang serius nih, nggak berasa sakit saat itu juga. Setelah sehari di rumah ternyata dia ngerasa nyeri yang hebat di perut, itu bisa nggak dok? Oh, bisa banget. Ini pertanyaannya juga luar biasa ya. Kenapa? Jadi makanya saya tadi bilang bahwa menurut kegawatannya itu bisa dalam hitungan menit, bisa hitungan jam, bisa hitungan hari, dan bahkan bisa hitungan minggu. Ya, artinya proses pendarahan ataupun proses bocor usus itu bisa berproses dari kecil sampai bukit, sampai banyak, ataupun proses pendarahan usus itu misalnya sedikit, nanti lama-lama jadi banyak, itu bisa terjadi. Artinya efek yang ditimbulkan dari proses itu bisa hitungan menit, jam, hari, ataupun minggu. Untuk yang minggu ini apa saja? Misalnya pasien datang, kemudian waktu diperiksa awal baik, pulang itu di suatu dokter umum misalnya, di rumah baik, seminggu kemudian dia aktivitas lebih, nyeri hebat. Nah, gitu dok. Kenapa itu coba? Iya, itu gimana dok? Itu karena begini, di awal itu prosesnya yang seperti saya bilang tadi, pendarahannya sedikit, tapi lama-lama banyak. Pada saat itu sudah berhenti, ya. Setelah dalam waktu seminggu, karena aktivitasnya dia lebih, kemudian proses pemulihannya belum berjalan dengan bagus banget, akhirnya dia ada yang dinamakan rebleeding. Rebleeding itu artinya bahwa dia terjadi pendarahan kembali. Clotnya itu kan kalau orang pendarahan di sini misalnya di telinga, di tangan ya misalnya ya, itu kan pasti ada pembekuan darah menutup pendarahan berikutnya kan. Nah, di situ juga sama, sudah berhenti pendarahannya, ternyata karena aktivitas yang berlebih pendarahannya terulang kembali dan terulangnya lebih banyak. Itu yang mengakibatkan dia tempo hari ataupun bahkan minggu itu bisa terjadi pendarahan ulang dan bisa terjadi nyeri yang hebat pada saat itu.
Itu. Lalu kira-kira bisa nggak sih dok, kayak kondisi perut nih pas lagi jatuh biasa-biasa aja, nggak ada luka robek, nggak ada luka lebam gitu kan, tapi ya tahu-tahu sakit gitu dok? Bisa. Oke. Jadi misalnya dia dalam kondisi pakai bajunya tebal sehingga proteksi di luarnya itu baik, ternyata di Cukup dalamnya baik. remuk gitu, Nah. bisa terjadi seperti itu. Artinya tim medis harus waspada. Waspadanya cara mencecar pasien, bertanya ke pasien ini harus sistematis, runtut, dan sampai ke suatu titik pertanyaan yang mengena gitu. Artinya itu benar-benar kita harus waspada terhadap kondisi seperti ini, karena ini sangat mengancam nyawa untuk trauma abdomen ini. Bahaya banget Ya. ya. Oke, mungkin ada saran-saran lagi dok untuk para taraners atau rekan ortopedi sekalian? Baik, untuk teman-teman taraners, jadi prinsipnya kami dari RSOP sudah memiliki dokter bedah yang kami selalu siap untuk menangani pasien-pasien dengan trauma abdomen. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk periksa dengan kondisi benturan pada perut, Oke. karena tidak semua benturan pada perut harus dioperasi, tidak perlu takut. Dan kalau misalnya seandainya nanti di tempat kami itu diperiksa dan memerlukan operasi, taraners juga nggak usah takut, karena kami dari RSOP mempunyai SOP untuk penanganan kasus seperti ini. Insya Allah sih dalam kondisi yang SOP yang baik ya. Artinya kami sangat berusaha untuk selalu memenuhi kaidah-kaidah standar operasional prosedur untuk setiap diagnosis yang kami lakukan. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya ada pasien gitu ya datang pas di luar jam prakteknya dokter Rudi, itu gimana dok? Sering. Sering ya dok? Jadi kasus itu kan tidak memandang jam ya. Artinya RSOP ini sudah sudah menyatakan diri bahwa rumah sakit ini siap waspada 24 jam di IGD-nya tentunya. Saya menerima pasien kan dari poliklinik dan IGD. Nah, kalau poliklinik kan jamnya sudah ketahuan ya jam berapa. Tapi kalau IGD kan setiap saat saya bisa menerima konsulan. Bahkan Dokter Trisma itu sering lapor jam 1, jam 2 dan selalu sistematis lapornya. Itu nggak perlu takut lah teman-teman datang ke IGD, pasti laporkan ke kami ataupun ke dokter lain yang sesuai dengan spesifikasinya gitu. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan aja ya, kalau mau datang konsultasi dengan dokter Rudi, silahkan bisa langsung datang ke RSOP. RSOP ada di mana? Belum tahu alamatnya? Ya ampun. RSOP itu ada di Jalan Suparji Rustam ya, nomor 99 Sokaraja, Purwokerto. Nah, kalau pengen ketemu sama dokter Rudi langsung, ini bisa setiap hari Senin sampai Jumat ya dok? Oke, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Sampai selesai, no kan? Kurang apa coba? Oke deh. Oh ya, jangan lupa juga untuk yang mau booking online ya, sekali lagi diingetin bisa booking online via aplikasi booking online RSOP, lalu bisa melalui Halo Dokter dan juga Halodoc, atau untuk Anda yang ingin berkonsultasi secara online, Anda bisa melalui website kami di konsultasi.rsop.co.id. Jadi silahkan ya. Atau yang mau tahu siaran ulang sekarang bisa simak di YouTube-nya RSOP ya. Langsung aja, jangan lupa juga buat di komen, share, dan juga subscribe gitu. Apa nama YouTube-nya? Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Dok, makasih banget loh buat sharing-sharingnya Terima kasih Mbak. ini. Ya. Kayaknya ini tuh bener-bener berharga banget gitu loh dok, karena nggak banyak orang yang menyadari sebahaya itu gitu. Ya, makanya kita angkat sebagai tema pada sore hari. Oke deh, terima kasih sekali Dokter Rudi untuk waktunya sore hari ini. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi ya dok ya. Ya, baik, insya Allah. Amin. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berkunjung ke YouTube RSOP. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan 106.5 TRFM. Sekarang saatnya untuk saya Tia pamit undur diri bersama Dokter Rudi juga ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap sehat dan juga pastinya tetap semangat.